Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita kembali gua dapatkan dari sepupu gua, Kang Toto, yang kemarin-kemarin telah memberikan dua kisah pengalamannya tentang pesugihan. Kan kali ini pun cerita ini masih tentang pesugihan. Yang pertama kan gua ceritakan tentang tuyul, yang kedua tentang Bagong, pesugihan babi ngepet. Kali ini Kang Toto menceritakan kepada gua pengalamannya saat seperti biasa hobi-hobinya di pertengahan tahun 90-an itu. Dia bersama satu teman akrabnya, Bang Rio, beserta tiga temannya yang tidak disebutkan namanya oleh Kang Toto ini. Kata Kang Toto, seperti biasanya ketika malam tiba, pukul 10 malam, antara pukul 10 malam dan 11 malam, mereka keluar rumah berjalan keliling kampung, dan masyarakat pun sudah mengetahui aktivitas mereka selama ini. Mereka memang selalu terlihat berjalan-jalan keliling kampung di malam hari, dan itu pun mendatangkan rasa aman dan rasa tenang di hati para penduduk. Jadi tidak mencurigai kegiatan mereka itu. Beberapa malam ini, kata masyarakat, sering terjadi gonggongan anjing yang sangat keras dan banyak. Anjing-anjing itu kemungkinan hanya anjing kampung, tapi nada gonggongan itu begitu lirih dan jumlahnya yang sekitar 5-10 ekor membuat mereka resah dan takut untuk keluar di malam hari. Kang Toto pun sebetulnya kalau menghadapi anjing-anjing, apalagi dengan jumlah yang banyak, merasa ngeri juga, karena hewan-hewan itu bisa menjadi buas kalau di malam hari, apalagi dengan jumlah yang banyak. Kang Toto melanjutkan kisahnya. Mereka berlima berjalan ke arah selatan, yaitu tepatnya ke arah balai desa, sambil berbincang ringan dan mengobrol membahas kejadian dan peristiwa yang terjadi di kampung. Dan Bang Rio pun kebetulan rumahnya dekat dengan balai desa itu ya. Kata Bang Rio, "Tok, memang betul ketika anjing-anjing itu menggonggong dan lewat di depan rumah gua itu, memang nadanya sangat lirih sekali, Tok." "Lirih bagaimana, yo?" "Iya, seperti orang-orang yang seperti nada orang-orang yang sedih, seperti merasa kesakitan begitu toh." "Apa mungkin, yo," kata Kang Toto itu, "apa mungkin itu bukan sembarang anjing?" Ya nggak tahu juga, kebetulan cuman suara lolongan, gonggongan, serta suara larinya ya. Gua nggak melihat wujud mereka toh." "Masa sih lu gak lihat sama sekali?" "Beneran toh, tapi mudah-mudahan kali ini kita bisa melihat sosok-sosok anjing itu bersama-sama. Dan kalau betul itu anjing biasa, lebih baik kita jangan ganggu, karena ditakuti mereka malah menyerang kita ini." "Oke kalau begitu," kata Kang Toto. Dan temannya yang bertiga asik mengobrol dengan masing-masing saja. Mereka mengobrol, tidak ikut nimbrung obrolan Kang Toto dan
Bang Rio itu. Setelah berjalan sekitar 500 meter dari rumah Kang Toto itu, mereka tiba di lapangan balai desa. Dan kalau dari arah kampung Kang Toto, sebelah kanannya itu terdapat Masjid Jami di desa itu ya. Sebelah kirinya ada sekolah, dan di daerah depan itu ada kantor balai desa. Waktu itu di balai desa jarang ada yang piket. Orang-orang perangkat-perangkatnya itu tidak seperti sekarang ini yang gue tahu setiap malam itu ada jadwal piket untuk yang dilaksanakan oleh para hansip dan aparaturnya. Zaman itu sekali-kali memang ada seorang penjaga, dan itu pun hanya datang ketika malam menjelang ya. Sebelum maghrib itu penjaga balai desa datang hanya untuk menyalakan lampu, kemudian mengunci pintu-pintu yang takutnya belum terkunci, langsung kembali pulang, tidak jaga di kantor balai desa itu. Memang di daerah balai desa itu bukan tidak ramai, tapi memang sepi, walaupun di situ adalah lingkungan yang padat penduduk. Tapi hanya segelintir orang yang mereka temui, itu pun tidak lama mereka di luar rumah. Setelah berapa lama mereka langsung pulang, langsung masuk lagi ke rumah, tidak melanjutkan aktivitas di malam hari. Mereka menunggu di bawah sebuah pohon. Kalau menurut cerita orang tua dulu, di tengah-tengah lapangan itu dulunya ada satu pohon, sebatang pohon beringin yang besar sekali. 3 orang manusia, orang dewasa ya, tidak akan sampai untuk memeluk pohon yang benar-benar besar itu. Tapi di tahun 90-an mungkin pohon itu sudah tidak ada, dan kalau diselidik-selidik, sisa-sisa dari pohon besar itu masih ada, yaitu bekas gergajiannya masih terdapat dan masih terlihat. Keadaan semakin sepi di malam hari. Bang Rio itu berkata kepada Kang Toto, apa mungkin anjing-anjing itu tidak akan muncul toh malam ini? Ya kita tunggu saja sebentar lagi lah. Kalau jam 1 malam tidak juga muncul, ya kita lebih baik pulang saja ke masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Kata Kang Toto bertanya kepada 3 orang lainnya. Terserah lu aja toh. Kalau gua sih ikut-ikut aja. Yang penting misi kita kali ini berhasil. Kalaupun tidak, ya ada lagi waktu lagi. Baiklah kalau kalian keputusan kalian seperti itu. Mereka kembali mengobrol ringan sambil menyalakan sebatang rokok masing-masing, tanpa ditemani kopi tentunya. Karena apa? Mereka tidak membawa itu dari rumah. Setelah jam pukul 12 malam lewat, mulailah terdengar suara gumulkan anjing dari selatan kampung, tepatnya berarti dari selatan balai desa itu, yang terdapat satu area pemakaman yang termasuk luas di kampung itu, di desa itu. Kemudian mereka memasang telinga masing-masing dan dengan waspadanya. Oh iya, Kang Toto itu mempunyai beberapa orang guru ya, bukan guru sih, tepatnya orang yang selalu memberitahu kalau makhluk-makhluk yang
kemungkinan jadi-jadian itu mempunyai kelemahan-kelemahan oleh satu benda. Dan kali ini Kang Toto membawa sebatang lidi pohon aren, ya berbeda dengan lidi pohon kelapa ya. Lidi pohon aren itu lebih tebal, kemungkinan diameternya 3 sampai 4 mili sampai 5 mili lah, diameternya cukup besar. Kalau digunakan untuk pecut lumayan sakit juga, untuk lumayan pedih kalau dipecutkan ke badan itu. Kebetulan Kang Toto membawa itu dan akan dicoba jika benar anjing-anjing yang meresahkan beberapa malam ini adalah anjing jadi-jadian. Ketika mereka sedang waspada, tiba-tiba muncul seekor anjing, dan yang membuat mereka kaget, anjing ini memang anjing kampung, tapi ukurannya lebih besar seperti anjing dari luar negeri. Kalian tahu mungkin anjing yang di film-film One on One Dalmatian ya, itu anjing-anjing itu kan besar dan tinggi ya. Nah, anjing yang ditemui itu sebesar itu, padahal itu Kang Toto dan teman-temannya tahu itu adalah anjing kampung, dan bentuk serta ukuran tidak lumrah itu membuat mereka curiga. Gila toh, kata Bang Rio ini, ada gitu anjing kampung segede gini? Ya gak tahu, kayaknya ini beneran deh, bukan sembarang anjing. Lihat-lihat, dia malahan berjalan dengan santainya dan tidak takut kepada kita, malahan seperti menantang kepada kita. Kemudian Kang Toto maju melangkah, memberanikan diri menuju menghampiri anjing besar itu. Dan seperti keterangan tadi, anjing itu seperti menantang ya. Kemudian Kang Toto setelah beberapa meter di depan anjing itu mengeluarkan batang lidi pohon aren dari belakang jaketnya. Dia siap-siap untuk memecutkan lidi itu, memecutkan lidi pohon aren itu ke tubuh anjing besar di depannya. Mereka berlima kaget karena anjing itu meraung, memilukan, menyayat hati. Raungannya itu mungkin terdengar sampai radio ujung kampung ya, karena malam itu sepi banget. Tiba-tiba saja anjing itu berubah wujud menjadi seorang wanita berusia sekitar 35 tahun. Masih cukup cantik, kata Kang Toto. Anjing itu meraung-raung, yang sudah berubah bentuk itu menggeliat-geliat karena merasa kesakitan. Kang Toto tidak bertindak apa-apa ketika makhluk di depannya sudah berubah wujud menjadi manusia. Wanita itu kemudian sambil meraung-raung itu menatap Kang Toto dengan muka marah, dengan mata yang melotot itu, sambil berkata, "Apa urusanmu denganku, hai anak muda?" "Urusanku," jawab Kang Toto. "Iya, kenapa kau mengganggu aku? Aku tidak merugikan kamu." Bukan merugikan, tapi suara-suara lolonganmu itu mengganggu dan menakuti warga kampung. Apa sebenarnya tujuanmu? Jadi makhluk yang menyeramkan ini, setiap malam, udah beberapa malam ini kau menggonggong, kau dan teman-temanmu seperti menciptakan teror di kampung. Apa tujuanmu? Itu bukan urusanmu, anak muda. Kamu telah berurusan dengan kaum kami. Kamu telah mencari urusan, dan tentunya penguasa kami akan membuat perhitungan dengan kamu. Dan betul saja, kata
kata Kang Toto, tiba-tiba saja di depannya muncul tiang seperti tiang kerajaan. Tiang-tiang itu ada 4 katanya, keluar begitu saja dari dalam tanah. Kang Toto pun kaget, ada apa ini ya dalam pikiran. Kemudian setelah tiang-tiang itu sempurna muncul di depannya, dan di depannya itu kini nampak sebuah bangunan besar seperti kerajaan zaman dahulu, megah, begitu megah. Di dalamnya, di depannya ada beberapa penjaga dengan tombak dan perisai di tangan. Tiba-tiba saja Kang Toto dari belakang seperti ada yang mendorong, dan tangannya dipegang oleh 2 orang laki-laki yang tidak tahu muncul dari mana. Kang Toto dibawa masuk dan dihadapkan di depan seorang laki-laki yang duduk di singgasana megah dengan ornamen dan mahkota di kepalanya. Pokoknya kata Kang Toto, dia berpakaian seperti raja. Dia dihadapkan dan terpaksa berlutut di depan laki-laki agung itu. Dan anehnya kata Kang Toto, para punggawa di ruangan itu berbadan manusia tapi dengan wajah anjing. Hanya wanita dan sang raja itu yang sempurna menyerupai wujud seorang manusia. Ketika Kang Toto sudah berlutut di hadapannya, di hadapan raja itu, sang raja pun berkata, "Kamu telah mengganggu kegiatan kami, wahai anak muda. Apa urusanmu dengan kami, dengan anak buah kami ini?" "Saya tidak berurusan dan tidak ada urusan satupun dengan anak buah Anda," katanya. "Tapi perlu Anda ketahui, anak buah Anda sudah seperti menciptakan teror di tengah-tengah bangsaku, dan semua masyarakat takut untuk keluar rumah di malam hari karena kemunculan rakyat-rakyatmu, wahai orang gagah," kata Kang Toto. "Ya, memang rakyat-rakyatku sudah mendatangkan teror, sudah menciptakan teror, tapi kami tidak berniat apa-apa kepada bangsamu itu. Kami hanya sekedar memunculkan atau ingin manusia tahu akan adanya kami, adanya eksistensi kami. Dan kau anak muda, kau tidak akan bisa, sebagai hukuman kau tidak akan bisa kembali ke alam." Kang Toto pun sebetulnya merasa takut dan ngeri, tapi dia teringat beberapa orang yang mengajari doa-doa ketika berurusan dengan makhluk-makhluk yang di luar akal tidak akan mungkin bisa diterima. "Silakan saja, tapi perlu kau ketahui, aku tidak takut dengan ancaman." Setelah beberapa lama kemudian Kang Toto membaca satu sholawat yang diajarkan oleh guru-gurunya. Maaf, ada gangguan sedikit bersendawa. Kemudian Kang Toto membaca sholawat serta beberapa ayat dalam Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa lama di ruangan itu terjadi goncangan seperti gempa bumi yang sangat besar. Dan hebatnya lagi, si raja tetap tidak bergeming meskipun ruangan itu begitu hebatnya berguncang, berbeda dengan para punggawanya yang berlari kalang kabut karena tidak tahan dan ketakutan dengan goncangan-goncangan itu. Kemudian si raja pun seperti tidak ingin meneruskan perkara dengan Kang Toto ini. "Baiklah anak muda, kali ini urusanmu dengan bangsa kami tidak akan kami perpanjang.
Silakan kau keluar dan hentikan bacaan doamu itu, karena sungguh bacaan doamu itu hampir menghancurkan istanaku ini. Kang Toto pun menghentikan bacaannya, tapi tetap berdoa di dalam hati. Kemudian tak berapa lama Kang Toto seperti terbangun dari lamunan. Tek gitu, teng, tuh seperti apalah kita kalau lagi melamun tiba-tiba ada yang mengagetkan begitu. Dan ternyata Bang Rio menepuk pundak Kang Toto itu. Tok, lu kenapa Tok? Lu kenapa Tok? Tiba-tiba setelah kesadaran Kang Toto ini pulih, dia ternyata sudah duduk di bawah duduk yang didudukin di tangga menuju masjid. Dia tidak tahu kenapa sudah berada di tangga masjid itu. Kenapa gua ada di sini, yo? Tadi setelah lu pukul anjing jadi-jadian itu, tiba-tiba lu seperti orang pingsan. Lu pingsan tiba-tiba aja toh, makanya kami panik dan berusaha membangunkan lu. Apa sih sebenarnya yang terjadi toh? Kemudian singkat cerita Kang Toto pun menceritakan pengalamannya tadi, dan ternyata Kang Toto itu dibawa sukmanya ya, tidak dengan raganya. Mungkin kalau Kang Toto tidak berhasil keluar, Kang Toto kemungkinan malam itu meninggal atau akan kehilangan kewarasannya, kehilangan akalnya, akan menjadi seperti orang yang tidak waras begitu. Beruntungnya Kang Toto masih ingat akan doa-doa yang gurunya pernah ajarkan. Seperti itu cerita yang Kang Toto ceritakan kepada gua. Mungkin masih belum terlalu menarik dan cara bercerita gua masih berantakan. Mohon maaf karena gua pun masih belajar untuk menjadi seorang pencerita. Mudah-mudahan apa yang gue ceritakan dapat menghibur kalian para subscriber dan para pendengar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Maafkan segala kesalahan yang gue buat. Semua tokoh gue udah samarkan, kampung pun gue udah samarkan demi menjaga privasi. Terima kasih atas perhatian, like, subscribe, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.